A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakrin an naimin wa la majhudu billahi taala wa syukru lillahi wa an tahiyati rahmatil lil alamin. Pertama-tama marilah kita tidak lupakan, yaitu salah satunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan puji syukur karunia Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan yaitu kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah dimana kita mencari salah satunya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hari ini hidup untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ridho kedua orang tua, dan salah satunya adalah mencari karunia seorang guru. Di dunia adalah Allah menciptakan, baik buruknya manusia Allah memaafkan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf ketika manusia itu mau berbuat dosa, ketika manusia itu mau berbuat kesalahan, ketika manusia itu berbuat salah yang fatal di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bisa memaafkan, kecuali yang salah satu yang adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa Allah Maha Pemaaf? Kenapa lalu kita semua tidak bisa memaafkan? Ketika Allah mengajarkan kita, wal ahtumu budu antasalkum wal yati ibjarhatu wal azamu wal muslimin, ikatkan kepada dirimu adalah silaturahmi, tanpa adanya ikatan putus kepada satu sama lain, entah itu sesama saudara, entah itu sesama keluarga, entah itu salah satunya adalah kepada teman-temannya. Mengapa kita semua wal ahwudu wa an bahutu ilbunu ia ta'asal fataka nikmatan Allah. Ketika manusia itu diberikan nikmat terus kepada manusia tersebut, mengapa Allah diselingkan ketika kamu diberikan bahagia, Allah berikan kamu sengsara. Ketika Allah berikan kamu suka, Allah juga berikan kamu duka. Ketika kamu diberikan kesuksesan, Allah jatuhkan karirmu. Ketika kamu berada pada bawah, Allah tinggikan derajatmu. Mengapa? Wa ahliyatamukullah muttafaqlaf na'yara fid dunia, karena semuanya hanya berada pada genggaman dunia ini berada pada genggaman Allah. Maka tidak ada yang bisa mengatur Allah kecuali Allah lah yang menghendaki kita semua. Wasubuhu an tahadaka lillahi ta'ala wala ba'atuha walihatamul muslimin. Mengapa kita semua umat muslim harus mengikatkan satu sama lain? Tidak ada salah satunya adalah ikatan yang mana kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada manusianya. Dan ketika Allah berikan kamu suka, maka kamu takabur, kamu tidak pernah mengingat Allah, bahkan kamu menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah wal hamu ta'ali, Allah bisa menghancurkan kepadamu, wal mukhsyarhakumul busjara ta'ali, bahkan juga Allah bisa memberikan kepadamu. Jadi kalau tidak salah manusia itu semuanya, ketika kamu sombong kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah, ibadahmu kurang, ngajimu kurang, ngajimu jarang, ketika kamu bersedekah pun engkau lupa, ketika engkau mengingat Allah pun lupa, jangan katakan engkau akan sukses dunia akhirat. Karena apa? Wallahiyati ahliyatu ilhi tahrir, Allah itu tidak pernah merepotkan dirimu, dan Allah tidak pernah, dan jangan kita untuk pernah mendustakan Allah, dan jangan pernah kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruknya kita, itu salah satunya seburuk-buruknya manusia adalah orang yang tidak pernah melakukan sholat. Nah, kalau pendosa melakukan sholat masih wajib, bukan setidaknya kita untuk melakukan sholat karena kewajiban, karena kewajibanlah kita melakukan sholat. Nah, kalau karena dirimu melakukan pendosa, engkau mencuri, engkau memfitnah, engkau mengadu domba, engkau melakukan sholat, masih Allah maafkan. Tetapi kalau kamu melakukan sanya ahlaku tamansihi wa la tashiru, maka semua badan yang kamu gunakan dalam sholat, kamu gunakan juga di luar sholatmu, kamu gunakan di jalan yang salah, maka jangan kamu mendapatkan meminta rahmat Allah. Karena kalau Allah menerima sholatmu, mungkin iya, itu hak figuratif Allah. Tetapi kalau ingin kamu mendapatkan rahmat Allah, ketika kamu di luar sholatmu, kamu melakukan pelanggaran di mata Allah, maka jangan dikatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di mana Allah perjelaskan juga, wa mimma hulahulkum wal ihatu mursilu wal musyrafat a'dufatkum. Sesungguhnya Allah lah Tuhanmu, memberikan salah semua sesuai dengan porsimu dan sesuai dengan kemampuanmu. Dan ketika Allah memberikan kamu ujian, kamu pasrahkan kepada Allah. Ketika manusia memberikan pujian, kamu kembalikan juga kepada Allah. Karena susah senangmu hanya milik Allah dan kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itulah para saudara sekalian, jika dalam Islam itu mengajarkan kita untuk kerendahan hati, bukan untuk merendahkan diri, kerendahan hati. Karena ketika manusia itu merendahkan hati, rendah diri, rendah hati, ketika manusia itu rendah hati, maka semuanya sikap yang sombong, hasad,
dan takabur segala macamnya, dan ketika mereka itu mempunyai sifat yang dengki, sifat yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, mereka rendah hatinya, maka juga rendah dirinya. Tetapi ketika mereka merendahkan dirinya, maka hatinya pun tidak pernah dipandang oleh manusia. Dan ketika kita diajarkan di mata Allah, itu adalah rendah hati. Jadi kalau kepada manusia itu jangan pernah mengemis. Kalau kepada manusia jangan pernah meminta. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin iya, karena Allah tidak pernah bosan dengan permintaan manusia. Kalau kita meminta kepada semua orang, kamu minta kepada saudaramu, kamu meminta kepada orang tuamu, kamu terlalu banyak bicara, orang tidak suka. Tetapi melainkan Allah, selain daripada Allah, Allah suka dengan permohonanmu. Sebanyak apapun permohonanmu, ketika kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah merasa bosan dengan suatu doa yang kamu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa cukup dalam ibadah. Kalau dalam ibadah kita lakukan semuanya untuk terus-menerus, semata-mata untuk Allah dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا هي تفي عند لكم الله في رحمة العالمين صهو ولا تشبد في شفاعة لله رسول الله ما الحياة في كرامة الله لعله هو ولي الله والفدر حياة إن الله مسلمين والقجه والأجيلني إلا خشركم إلا مؤمنين والحضرة من الله وحضر من الله يحفظكم الله صدق الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.